Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Saputra ingin mengumpulkan tugas UTS mata kuliah Sosiologi Keluarga. Adapun soal yang pertama adalah sebutkan teori-teori dalam sosiologi keluarga, kemudian jelaskan. Nah, di sini ada beberapa teori yang terdapat dalam sosiologi keluarga. Teori yang pertama adalah teori struktural fungsional. Adapun maksud dari teori struktural fungsional ini adalah bahwasanya masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang mana dalam kelompok tersebut saling berkaitan dan saling bersama guna untuk meraih sebuah keseimbangan di dalam masyarakat tersebut. Kemudian teori yang kedua adalah teori konflik. Teori konflik ini maksudnya adalah teori yang mana proses perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu disebabkan oleh banyaknya pertentangan-pertentangan yang terjadi terus-menerus di dalam masyarakat tersebut, sehingga dengan banyaknya terjadi pertentangan-pertentangan tersebut atau konflik-konflik tersebut, maka akan mengakibatkan perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah teori interaksionis simbolik. Maksud dari teori ini adalah bahwasanya manusia memiliki asumsi yang membentuk makna melalui proses komunikasi. Artinya dengan mereka melakukan komunikasi, maka akan terbentuklah sosiologi atau hubungan antar manusia dalam sebuah masyarakat luas. Kemudian teori yang selanjutnya adalah teori ekologi. Adapun maksud dari teori ekologi ini adalah bahwasanya perkembangan manusia ataupun perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan. Artinya manusia itu akan bisa berkembang atau berubah ketika sebuah lingkungan itu dapat mempengaruhinya. Artinya yang lebih dominan mempengaruhi masyarakat tersebut adalah pengaruh lingkungannya ataupun pengaruh-pengaruh sosial ataupun peristiwa-peristiwa tertentu. Kemudian soal yang kedua adalah sebutkan fungsi-fungsi dari sebuah keluarga, kemudian serta penjelasannya. Yang pertama, adapun fungsi dari sebuah keluarga itu terdapat fungsi keagamaan. Artinya apa? Di dalam keluarga itu harus mampu menciptakan suasana atau fungsi tentang keagamaan atau nilai-nilai keagamaan. Artinya dalam sebuah keluarga itu harus mampu menciptakan atau menjadi wadah untuk memberikan pengajaran tentang religius atau keagamaan yang konteksnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa seperti ada dalam keluarga itu mengaji ataupun mengaji dan mengajari anak-anak dalam keluarga itu untuk sholat atau untuk bersedekah. Itulah contoh dari fungsi-fungsi keagamaan yang terdapat di dalam keluarga. Kemudian yang kedua adalah fungsi sosial dan budaya. Artinya dalam sebuah keluarga harus mampu atau semua anggotanya berkesempatan untuk mengembangkan kekayaan budaya atau nilai-nilai kebudayaan yang beragam untuk mencapai sebuah kesatuan dalam keluarga tersebut. Artinya dalam keluarga itu bebas mengekspresikan dirinya untuk melakukan nilai-nilai sosial ataupun budaya di dalam masyarakat tersebut, yaitu fungsi kasih sayang. Artinya di dalam sebuah keluarga itu harus mampu menciptakan atau menjadi wadah untuk menciptakan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Artinya dalam keluarga itu mampu memberikan rasa atau kasih sayang kepada semua anggota keluarga, baik itu kasih sayang seorang ibu kepada anaknya ataupun sebaliknya, kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya. Jadi dengan di dalam keluarga tersebut, kalau seandainya mampu untuk memberikan fungsi dari sebuah keluarga tersebut itu menimbulkan rasa kasih sayang, maka sebuah keluarga itu akan menjadi tentram, aman, nyaman
dan tidak akan terdapat masalah apapun ketika teori yang diterapkan dalam keluarga itu adalah teori kasih sayang. Kemudian teori selanjutnya adalah teori perlindungan. Artinya di dalam keluarga tersebut harus mampu memberikan perlindungan kepada semua anggota keluarganya dari ancaman-ancaman ataupun bahaya-bahaya dari pengaruh lingkungan ataupun lain sebagainya yang dapat mengganggu ketidakamanan dari anggota-anggota keluarga tersebut. Dengan adanya perlindungan tersebut, maka akan mendorong semua orang dalam keluarga tersebut akan mendorong untuk mendapatkan ketenangan berpikir ataupun mendapatkan ketenangan di dalam keluarga tersebut serta kehangatan dan keharmonisan di dalam rumah tangga tersebut. Kemudian soal yang ketiga adalah sebutkan faktor-faktor perubahan individu beserta penjelasannya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan sebuah individu itu berubah atau perubahan individu itu adalah yang pertama adalah faktor gen atau genetik atau faktor dari keturunan. Artinya faktor genetik ini atau faktor keturunan ini seorang laki-laki ataupun seorang perempuan akan mewarisi dari gen orang tuanya atau keturunan dari orang tuanya. Misalnya gen dari orang tuanya adalah bentuk rambut atau bentuk mata atau bentuk warna kulit, bentuk tubuh dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya faktor gen tersebut maka akan menyebabkan perubahan individu. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi perubahan individu itu adalah faktor dari hormon. Artinya hormon ini adalah yang terdapat di dalam tubuh yang mana manusia ini mempunyai berbagai macam hormon yang terdapat dalam tubuhnya atau berbeda-beda antara hormon manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dengan faktor hormon tersebut maka juga akan mendukung untuk terjadinya perubahan individu atau perubahan dari seseorang. Kemudian faktor selanjutnya yang mempengaruhi perubahan individu itu adalah faktor pertumbuhan gizi atau faktor gizi yang dikonsumsinya. Artinya perubahan dari individu itu akan juga dapat berubah disebabkan oleh faktor gizi atau dari makanan atau minuman yang dikonsumsinya sehari-hari. Kalau seandainya dia mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, maka perubahan individunya akan lebih terarah gitu. Nah, berbeda dengan sebaliknya kalau seandainya seseorang ini mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak baik atau yang kurang baik, maka perubahan-perubahan yang terjadi di dalam individunya akan juga tidak maksimal. Karena dengan memakan atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang baik, maka akan mendapatkan protein yang cukup atau vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka dengan adanya faktor dari pertumbuhan gizi ini, maka akan memicu perubahan dari individu seseorang. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini adalah faktor yang sangat atau yang paling mempengaruhi dari perubahan individu seseorang. Artinya ketika seseorang individu mendapatkan lingkungan yang baik atau lingkungan yang dalamnya terdapat banyak pembelajaran atau dedikasi atau yang banyak hal-hal positif dalam lingkungannya, maka pertumbuhan individunya akan baik juga atau perubahan dari individunya akan lebih terarah atau lebih memberikan dampak yang positif kepada individu tersebut. Tetapi berbeda dengan sebaliknya, kalau seandainya dari individu tersebut mendapatkan lingkungan yang kurang baik, lingkungan yang kurang terarah, yang di dalamnya banyak perpecahan atau konflik-konflik, maka pertumbuhan individunya maka akan tidak baik juga. Contohnya, ketika dalam kita mendapatkan lingkungan yang baik di masyarakat itu masyarakatnya ramah, baik, aman, nyaman, tentram, tidak ada konflik-konflik, maka akan mendapatkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Berbeda dengan
ketika kita mendapatkan lingkungan yang kurang baik, yang dalamnya banyak konflik, banyak pertengkaran di dalamnya, atau tidak ada pembelajaran atau dedikasi di dalamnya, maka individu kita akan selalu memunculkan sifat-sifat yang negatif atau sifat-sifat yang kurang baik dipandang orang lain. Nah, kemudian faktor yang menyebabkan perubahan individu selanjutnya adalah faktor pendidikan. Nah, pendidikan ini sangat menentukan. Kenapa? Karena pendidikan ini adalah menunjang perkembangan manusia, atau peran dari pendidikan ini sangat berpengaruh, sangat penting di dalam kehidupan individu seseorang. Dengan kita berpendidikan, maka akan memberikan efek yang positif bagi emosional individu, atau menjadikan kita sebagai orang yang berintelektual, atau memberikan kesehatan mental dan aktivitas sosial kita sehari-hari, karena kita mempunyai pendidikan yang cukup atau mempunyai pendidikan yang baik. Dan dengan adanya pendidikan tersebut, pendidikan juga menjadi wadah untuk membimbing dan membimbing kita menuju kedewasaan. Maka dengan faktor pendidikan tersebut, maka dengan mudah perubahan individu seseorang itu akan berubah gitu. Berbeda dengan berbeda dengan individu lainnya yang mana pendidikannya kurang terarah atau tidak mendapatkan pendidikan, maka cara berpikir dari orang yang berpendidikan sangat jauh berbeda, atau cara bertindak dibandingkan dengan orang-orang yang berpendidikan akan sangat jauh berbeda, atau ketika emosionalnya tidak bisa dia kontrol, tidak terarah, dan bahkan ketika orang-orang tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka kehidupannya tidak terarahkan atau selalu mengarah kepada hal-hal yang negatif. Jadi kesimpulannya, faktor dari pendidikan ini sangat penting atau sangat urgent atau sangat berperan di dalam sebuah individu. Kemudian soal yang keempat adalah sebutkan teori-teori tentang perubahan sosial serta penjelasannya. Ada beberapa teori yang menyebabkan perubahan sosial itu terjadi. Teori yang pertama adalah teori evolusi. Adapun teori evolusi ini terbagi menjadi dua, yaitu teori evolusi unilinear dan teori evolusi multilinear. Adapun yang dimaksud dengan teori evolusi unilinear adalah beranggapan bahwa perubahan sosial itu arahnya tetap dan serta memiliki tahapan yang sama. Kemudian yang dimaksud dengan teori evolusi multilinear adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial itu arahnya tetap. Kemudian teori kedua yang menyebabkan perubahan sosial itu adalah teori siklus. Adapun yang dimaksud dengan teori siklus ini adalah teori yang melihat adanya sejumlah tahap yang harus dilalui oleh setiap masyarakat. Jadi artinya teori siklus ini adalah teori yang harus dilalui oleh setiap masyarakat, ataupun tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh sebuah masyarakat tertentu. Contohnya tahapan-tahapan, contoh kemajuan teknologi yang dulunya yang masih mengirimkan surat lewat pos, sekarang dengan dah majunya teknologi, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui masyarakat tersebut, yang membutuhkan waktu kurun lama yang lumayan panjang, sehingga sampai saat ini muncullah teknologi yang canggih dengan diadakannya HP dan lain sebagainya, sehingga tidak perlu lagi untuk mengirim surat melalui pos-pos tertentu. Kemudian teori selanjutnya adalah teori fungsionalis. Artinya teori fungsionalis ini adalah bahwasanya setiap masyarakat harus mampu memberikan fungsi kepada masyarakat lainnya. Artinya masyarakat yang memiliki pengaruh kepada masyarakat lainnya, yang mampu berbuat untuk masyarakat lainnya, baik itu di bidang masalah ekonomi atau sosial dan budaya. Artinya
Contoh masalah ekonomi, ada masyarakat yang tidak mampu, contohnya dengan adanya memberikan fungsi kepada masyarakat lainnya, masyarakat yang mampu memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, sehingga kebutuhan masyarakat yang tidak mampu tersebut bisa terpenuhi. Maka dengan demikian maka terwujudlah teori dari fungsional tersebut, artinya teori yang masyarakat yang mampu memberikan fungsi kepada masyarakat lainnya. Kemudian teori yang menyebabkan perubahan sosial adalah teori konflik. Karena terjadinya perubahan sosial tersebut pasti akan ditandai dengan terjadinya banyak konflik di antara masyarakat, konflik antar kelompok, konflik antar golongan, konflik antar pribadi, rumah tangga, sehingga dengan terjadinya banyak konflik yang terjadi di masyarakat, maka akan menyebabkan perubahan sosial itu terjadi. Artinya dengan adanya konflik inilah yang memicu terjadinya perubahan sosial di masyarakat luas. Kemudian soal yang kelima adalah sebutkan proses terjadinya perubahan sosial tersebut atau proses-proses terjadinya perubahan sosial tersebut beserta penjelasannya. Adapun yang menyebabkan proses terjadinya perubahan sosial tersebut, yang pertama itu disebut dengan difusi. Adapun pengertian dari difusi tersebut adalah penyebaran sosial atau penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, baik itu berupa ide-ide, berupa keyakinan dan hal lain sebagainya, baik dari individu ke individu lainnya dan kelompok kepada kelompok lainnya, dan dari suatu masyarakat kepada kelompok masyarakat lainnya. Jadi artinya difusi ini adalah proses penyebaran dari sebuah ide atau kebudayaan atau keyakinan-keyakinan yang dibawa oleh seseorang kepada orang lainnya, atau dibawa oleh sebuah kelompok kepada kelompok lainnya, sehingga dengan dibawanya penyebaran ide-ide tersebut maka akan terjadilah perubahan sosial di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian proses perubahan sosial selanjutnya adalah akulturasi. Akulturasi adalah proses masuknya atau proses perubahan sosial yang terjadi disebabkan karena masuknya sebuah kebudayaan asing kepada sekelompok masyarakat setempat. Artinya datangnya kebudayaan asing ke dalam sebuah masyarakat dan budaya tersebut diterima oleh masyarakat setempat dan disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat asli dari masyarakat tempat tersebut. Jadi artinya perubahan sosial tersebut terjadi juga bisa karena datangnya kebudayaan asing atau budaya luar yang masuk ke dalam sebuah masyarakat, dan budaya orang tersebut diterima oleh masyarakat setempat dan masyarakat dan harus mengikuti budaya-budaya dari masyarakat setempat atau masyarakat asli dari masyarakat itu. Kemudian proses terjadinya perubahan sosial tersebut itu yang ketiga adalah asimilasi. Adapun maksud dari asimilasi ini adalah perubahan sosial yang timbul disebabkan karena ada dua individu atau dua kelompok yang berbeda latar budayanya dan berbeda sosialnya, dan kemudian dapat berinteraksi dengan sesama, tetapi mereka ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa menjalin interaksi, sehingga dengan waktu yang kurang lama tersebut maka mereka yang berbeda dari latar budaya tersebut maka akan dapat menyesuaikan atau saling menyesuaikan antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya, atau budaya dari seseorang dengan budaya seseorang yang lainnya.
atau budaya dari sebuah kelompok kepada budaya kelompok yang lainnya. Tetapi proses tersebut agak membutuhkan waktu yang sangat lama karena perbedaan dari latar belakang dari budaya mereka masing-masing gitu. Kemudian proses perubahan sosial yang selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi ini adalah proses perubahan sosial yang menunjukkan sebuah keseimbangan dalam hubungan sosial antar sesama golongan atau antar golongan yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tersebut atau yang nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat.